Halo, sebelumnya selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Di sini saya akan menjelaskan pitch deck dari startup ide yang telah saya buat. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ocha, saya adalah founder dari Keep Health, sehat dengan gadget, suatu platform yang disiapkan untuk Anda. Untuk membantu Anda hidup lebih sehat hanya dengan menggunakan gadget. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan dulu permasalahan yang saat ini terjadi, di mana ya pandemi membuat kita sulit dalam berkomunikasi secara face to face. Bahkan untuk keluar rumah saja, kita harus menjalankan protokol kesehatan yang bagi sebagian orang itu cukup ribet. Yang kedua, pasti Anda semua banyak yang tahu bagaimana cara menghitung kalori harian yang dibutuhkan, tapi banyak juga yang tidak tahu bagaimana sih cara menghitung kalori harian yang dibutuhkan oleh tubuh agar kita tidak surplus atau tidak minus. Dan yang ketiga, itu kalian pasti banyak yang tidak tahu di mana para ahli gizi dan nutrisi yang cocok untuk program-program yang ingin kalian buat atau bahkan yang cocok dengan budget kalian. Bahkan juga program-program yang mereka cocok di kalian. Nah, kalian pasti banyak yang nggak tahu nih, bahkan belum tentu juga kalian tahu bahwa ada ahli gizi di samping kalian. So, dari permasalahan-permasalahan tersebut, kita punya solusinya. Yang pertama, solusinya itu adalah kita menyediakan akses online, di mana akses online ini mempermudah kita atau mempermudah Anda untuk mengaksesnya dimanapun Anda berada, yang penting Anda terhubung dengan internet. Yang kedua itu adalah affordable, di mana di sini kita menyediakan paket-paket dari para ahli gizi yang kompeten di bidangnya, yang sesuai dengan keinginan Anda dan sesuai pastinya dengan budget Anda. Yang ketiga, Anda mendapatkan konsultasi terkait resep dan gizi nutrisi untuk kesehatan tubuh Anda yang sesuai dengan tubuh Anda, sehingga Anda memiliki tubuh yang sehat serta ideal. Dan yang terakhir adalah Anda yang tidak mengetahui bagaimana perhitungan dan rekapan kalkulasi dari kalori harian Anda itu akan bisa digunakan dari aplikasi tersebut. Sebelumnya kita masuk ke rasio penderita gizi buruk, di mana kita bisa lihat ya di sini Indonesia itu masih dikategorikan dengan banyaknya penduduknya yang terkena mendapatkan lisens penderita gizi buruk, terutama di Nusa Tenggara Timur. Kita bisa lihat bahwa 5,4 juta penduduk dari Nusa Tenggara Timur itu adalah penderita gizi buruk. Dan yang kedua itu ada Papua, ada Maluku Utara, Gorontalo, Maluku, Sulawesi Barat, dan selanjutnya. Kita mau tahu nih target kita yang akan kita share atau yang akan kita sampaikan untuk ide startup tersebut adalah yang pertama, orang-orang yang memiliki kelebihan atau kekurangan berat badan. Jadi, untuk diet itu tidak hanya orang-orang obesitas aja ya yang membutuhkan diet, tapi bagi orang-orang yang memiliki kekurangan berat badan, dia pun perlu diet. Dietnya diet seperti apa? Bahwa dietnya itu harus memiliki surplus kalori sehingga badannya menjadi lebih ideal dan sehat. Yang kedua adalah pekerja. Kenapa kita mengambil pekerja? Karena di sini pekerja itu adalah orang-orang yang sangat sibuk yang selalu menggunakan gadget pastinya. Apalagi di zaman seperti sekarang ini. Jadi pekerja itu terkadang mereka tidak sempat untuk
untuk berkonsultasi atau bahkan datang ke gym, dan di sini dia dapat berkonsultasi dengan hanya menggunakan gadget like our motto, sehat dengan gadget. Dan yang ketiga itu adalah pelajar, di mana zaman sekarang pelajar itu pasti menggunakan handphone, apalagi di zaman Covid ini, di mana sistem daring itu minimal penggunaannya handphone. Jadi otomatis mereka juga menggunakan handphone dan di sini kita bisa men eee, di sini kita juga bisa memberikan informasi-informasi terkait ide startup kita kepada pelajar. Oke, selanjutnya ini kita mau lihat nih, kenapa sih, mereka-mereka yang akan kita, jadikan sasaran dari target, penjualan kita. Kita bisa lihat bahwa di yang paling tinggi komposisi penduduk di Indonesia itu ada di milenial dan generation X, di mana generation X ini adalah orang-orang pekerja yang yang produktif dan yang biasanya juga konsumtif, karena mereka memiliki uang gitu. Dan milenial ini memiliki komposisi kedua, dan milenial ini juga termasuk yang banyak ya, yang banyak dan juga generation Z itu adalah pelajar. Jadi kita bisa lihat ya di sini bahwa, mereka ini adalah orang-orang yang kira-kira, komposisinya banyak di suatu negara. Jadi ini adalah komposisi yang cocok untuk menawarkan ide yang kreatif yang kira-kira mereka inginkan gitu. Dari segi umur, kita lihat dari umurnya itu pasti ya orang-orang yang produktif itu sekitaran kalau pelajar itu kan sekitaran, belasan sampai dengan, 40-an. So di sini kita bisa lihat bahwa memang dari 2 ini yang paling banyak itu adalah umur 18 sampai 24, 25 sampai 34, dan 35 sampai 54. Nah, jadi ini pas banget sih untuk, memulai ide dengan komposisi penduduknya yang banyak, sehingga pasti, mmm, ide startup tersebut akan banyak diminati oleh, orang-orang yang kira-kira pas. Dan di competitive landscape-nya itu, kita punya competitive landscape di mana kita bersaing dengan akses streaming video YouTube, di mana di luar sana banyak ya streaming-streaming YouTube yang juga memberikan ide-ide terkait, gizi-gizi, nutrisi yang gratis of course, tapi belum tentu cocok untuk si individunya gitu. Yang kedua itu ada buku-buku terkait gizi dan nutrisi. Oke, mungkin ini worth it juga ya, tapi you know that nggak semua orang suka dengan buku. Jadi ini masih tergolong, sulit dalam penerapannya. Dan yang ketiga itu mereka yang berkonsultasi offline, but this is not, ini tuh nggak cocok ya buat di masa pandemi seperti ini yang kita tuh kalau bisa menghindari hal-hal yang bertemu, karena agar tidak menyebarkan virus-virus yang tidak diinginkan. Saling menjaga adalah bentuk dari kasih sayang, of course. Jadi di product development yang kita kembangkan di Desember 2021 kita launching, rencananya, dan di Juni 2022, kita akan launching di Android aplikasi, dan di akhir 2022 akan kita launching di App Store of course. Dan coming soon kita akan membuat market expansion expansion to another city. Jadi ini akan kita kembangkan sebelumnya di Kota Batam. Tapi tidak menutup kemungkinan dan akan kita lakukan penyebaran di berbagai kota. Dari bisnis modelnya
kita rencananya akan mengambil keuntungan 5% dari setiap program kesehatan yang terjual oleh ahli gizi tersebut. Dari komposisi dan perhitungan penduduk yang tadi kita sebarkan, itu ada sekitar 273.500.000 penduduk Indonesia pada tahun 2020 ya, yang saya ikutin dari website, di mana kalau kita kalikan 21,88 itu adalah, banyaknya si pekerja, jadi kira-kira setengah pekerja itu adalah 59 juta orang, dan kalau seandainya kita mengambil untuk generation pendidikan, yaitu ada 70 juta kira-kira, dan jika kedua kedua komposisi tersebut, eee, setengahnya saja itu gabung ke kita untuk, memulai startup tersebut untuk menggunakan jasa kita, jadi ada 65 juta orang yang akan mengikuti paket paket kesehatan yang kita tawarkan. Dan seandainya kita hitung 100.000 saja untuk setiap paket, yang ditawarkan, 5% dari 100.000 itu menurut saya sudah sangat-sangat besar dan itu sangat menguntungkan sekali. Jadi, itulah, pitch deck dari ide startup saya. Jika saya ada kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.